Karena itulah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, al-jama'atu ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah apa-apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Walaupun kamu sendiri. Jadi kapan dia di atas tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka inilah yang dikatakan al-jama'ah. Mereka inilah yang dikatakan al-jama'ah. Ini makna al-jama'ah yang pertama. Kemudian jama'ah yang kedua, makna jama'ah yang kedua adalah jama'ah di bawah kepemimpinan seorang pimpinan, atau jama'ah yang bermakna lingkup negara, itu jama'ah. Ya. Nah, Indonesia ini di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, jama'ah kaum muslimin. Ya. Demikian pula negeri-negeri yang lainnya seperti Saudi Arabia di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, jamaah kaum muslimin. Nah, ini jamaah yang wajib kita komitmen di atas al-jamaah dan komitmen dengan imam mereka, pemimpin mereka. Ya. Karena itulah dari ciri kelompok Allah Subhanahu wa taala yaitu komitmen di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Ya. Siapa yang berada di atas hal ini? Dan ini adalah dasarnya. Walaupun dia berada di negeri yang berbeda, dan walaupun dia mempunyai nama-nama pondok yang berbeda, atau nama-nama masjid yang berbeda, tapi kalau mereka berada di atas satu manhaj ini, di atas satu tuntunan ini, yaitu tuntunan Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, maka mereka semuanya dianggap satu jamaah, dianggap berada di dalam hizbullah, kelompok Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, adapun kelompok-kelompok yang lainnya yang kita lihat sekarang dari partai-partai, iya, dan yang kita lihat dari jamaah-jamaah yang ada, yang partai secara umum sifatnya lebih banyak condong ke dalam politik, yang jemaah-jemaah yang membentuk dirinya, ya, menisbahkan dirinya dengan dakwah di dalam negara atau dakwah untuk kebaikan pada sebagian orang, ya, dan sebagian yang lainnya ingin merintis berdirinya negara Islam tidak dengan cara ikut partai dalam pemerintahan. Ini semuanya adalah perpecahan-perpecahan. Dan ini semuanya adalah bentuk partai-partai yang terlarang di dalam syariat Islam. Ya. Karena itu para ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, benar-benar sangat mengharamkan tentang adanya partai-partai ini. Baik. Dan tidak ada dalil sama sekali yang membenarkan tentang bolehnya berpartai. Ya. Dalil hanya menunjukkan tentang adanya satu jalan saja. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Pakai sirat satu. Mufrad, bukan dikatakan siratat, ya, jalan yang banyak, tapi satu jalan. Wa anna hadha sirati, sungguhnya ini adalah jalanku. Ya. Kemudian yang selamat dikatakan al-jamaah. Al-jamaah, satu jamaah, bukan dikatakan al-jamaah. Ya. Tidak ada dalam nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang membolehkan adanya perpecahan, yang membolehkan adanya partai-partai dalam tubuh kaum muslimin. Ya. Bahkan satu dalil pun yang benar dalam hal ini. Ya. Kita katakan satu dalil yang benar dan bisa dipakai menjadi pendalilan. Adapun dalil yang pemahamannya salah, banyak mereka pakai. Ya. Seperti orang-orang Hizbut Tahrir dalam bukunya, dia berdalilkan tentang bolehnya berpartai dengan ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan. Katanya di sini dalil tentang bolehnya bikin partai karena ada sekelompok umat. Ini menunjukkan jahilnya tentang syariat Islam. Sebab umat itu di dalam bahasa itu mempunyai 15 makna. Bahkan ada sebagian ahli bahasa mengatakan umat itu punya 40 makna. Dan ini dia bawakan maknanya sesuai dengan makna yang dia inginkan. Kemudian di ayat itu dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini juga menyelisihi pemahaman yang mereka anut di dalam hal ini. Ya, dan mereka berdalilkan juga dengan ayat-ayat yang lain, dan semuanya itu pendalilan-pendalilan bukan pada tempatnya, hanya seperti sarang laba-laba saja. Ya, dia hanya bisa memberikan kerancuan kepada orang-orang yang tidak tahu agama. Tapi kalau dalam dasar-dasar syariah dan fatwa-fatwa para ulama yang telah menekuni agama ini, menghabiskan hayatnya dalam mempelajari agama, semuanya memberikan fatwa tentang haramnya berpartai tersebut.
Ya. Tentang haramnya membuat kelompok-kelompok dan membuat jamaah-jamaah. Mungkin di sini saya akan bacakan beberapa fatwa dari para ulama tentang hal tersebut. Kemudian kita akan jelaskan sedikit tentang kerusakan berpartai. Ya. Fatwa-fatwa ini saya baca dari buku yang berjudul Jamaah Wahidah La Jamaah wa Siratun Wahid La Asyarat, karya Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Di sini ada sekitar 5 atau 6 fatwa atau lebih. Yang pertama fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kalau yang disebut oleh Syekh Rabi' di sini 4 fatwa. Tapi kita tambahkan dari fatwa yang lain. Yang pertama fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau ditanya dengan pertanyaan masnya sebagai berikut. ما واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في كثير من الدول الإسلامية وغيرها. Apa kewajiban para ulama kaum muslimin melihat banyaknya jam'iyat, kumpulan dan jamaah-jamaah di kebanyakan negara-negara Islam dan selain negara Islam. Wa ikhtilafuha fima bainaha, dan perselisihan antara mereka. Hatta inna kulla jama'atin tudammil al-ukhra, sehingga setiap jamaah menyesatkan yang lainnya. ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه المسألة بإيضاح وجه الحق في هذه الخلافات. Ya, tidakkah engkau melihat dari suatu hal yang munasib, ya, engkau masuk di dalam hal ini dan menjelaskan sisi kebenaran dalam perselisihan ini, khasyata tafaqumiha wa aqwaqibaha al-wakhima 'ala al-muslimina huna. Ya, karena jeleknya akibat yang akan muncul terhadap kaum muslimin di sana. Maka Syekh bin Baz rahimahullah taala menjawab pertanyaan ini. Kata beliau, sungguhnya Nabi Muhammad, saya langsung terjemah saja supaya itu meringkas waktu. Kata beliau, sungguhnya Nabi Muhammad menjelaskan kepada kami, menjelaskan kepada kita, darban wahida, satu jalan, yajibu 'alal muslimina ay yasluku, yang kaum muslimin wajib menjalani jalan ini, wa huwa siratullahil mustaqim, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, wa manhaj dinihil qawim, dan manhaj agamanya yang sangat kokoh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah belah kalian dari jalannya. Sungguhnya demikianlah diwasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Kemudian kata Syekh bin Baz, dan sebagaimana Allah Rabbul Izzah wal Jalal telah melarang umat Nabi Muhammad untuk berpecah dan melarang mereka berselisih, ya, dan sungguhnya perpecahan dan perselisihan tersebut merupakan sebab yang paling besar yang akan menimbulkan kelemahan dan akan menyebabkan mereka dikuasai oleh musuh-musuhnya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikeen ma tad'uukum ilayhi. Telah disyariatkan kepada kalian dari agama apa-apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, dan apa-apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu hendaknya kalian tegakkan agama dan jangan kalian berpecah belah. Sungguhnya hal ini sangatlah besar, sangatlah berat terhadap kaum musyrikin kalian berdakwah kepada hal tersebut. Kemudian kata Syekh bin Baz, maka ini adalah dakwah ilahiyah. Ini dakwah ilahiyah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan kalimat dan menyatukan hati-hati, ya, menyatukan hati-hati kaum muslimin. Adapun jam'iyat, perkumpulan-perkumpulan yang banyak terdapat di negeri-negeri Islam, kalau perkumpulan tersebut karena kebaikan dan bantuan-bantuan atau saling bahu-membahu dalam kebaikan dan ketakwaan dalam kaum muslimin, tanpa ada perselisihan hawa nafsu di antara orang-orang yang memilikinya, maka perkumpulan yang seperti ini adalah kebaikan dan berkah. Ya, kebaikan dan berkah. Nah, dan memang di dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya, tidak diharamkan
adanya perkumpulan al-amal al-jama'i. Al-amal al-jama'i. Ya. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama. Pekerjaan yang dilakukan secara berjamaah. Ya, tidak dilarang hal tersebut. Ya. Dan tidak ada di antara ulama Islam yang melarang hal tersebut. Sepanjang pekerjaan bersama ini dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Sepanjang dibangun di atas hal ini. Adapun pekerjaan bersama yang dibangun di atas partai-partai, itu berbeda dan menyelisih dasar Al-Quran dan Sunnah. Coba kita lihat. Ya. Mereka dibangun di atas dasar, bukan dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Kadang dasar pemikiran dari orang yang membuat partai ini. Kemudian dasar-dasar yang dibuat oleh partai itu sendiri. Ya. Setelah itu mereka membangun ikatan loyalitas di atasnya. Ya. Membangun ikatan loyalitas di atasnya. Yang siapa yang ikut bersama mereka, itulah yang dicintai dan dimuliakan. Walaupun dia adalah manusia yang paling fasik dan paling banyak bernista dengan dosa. Ya. Yang jelas dia ikut dengan partainya, dia paling baik. Ya. Dan siapa yang tidak ikut dengan partainya, maka dia adalah orang yang jelek dan harus dijauhi. Walaupun dia adalah orang yang paling saleh dan paling ahli ibadah. Ini bentuk-bentuk partai yang ada. Ya. Dan juga di dalam pandangan yang lain, ya, dari sisi mereka di dalam bahu-membahu, terikat dengan kelompoknya, sehingga menelantarkan prinsip-prinsip akidah yang benar. Ya. Ini di antara perbedaan, ya, antara al-amal al-jama'i yang diinginkan di kalangan ahli sunnah dan diinginkan dengan orang-orang hizbiyun, orang-orang yang mereka ini mengikuti jalan-jalan syaitan. Ya. Jadi perkumpulan dan amalan jama'i sepanjang hal tersebut dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah baik. Dan itu adalah baik. Kita lihat kaum muslimin di berbagai macam negara, mereka mempunyai sekolah-sekolahan, ya, dan mempunyai masjid-masjid, mempunyai pondok-pondok, ya. Dan di setiap negara ada dakwah, dari dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tapi perselisihan negara mereka dan berbedanya nama-namanya. Ya. Yang kadang di suatu negara harus dibawa organisasi dan berbeda nama organisasi. Tapi semuanya ini hakikatnya mereka di atas satu dasar. Ya. Sebab mereka semuanya di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan itu bukan berpecah belah. Dan itu namanya tetap berada di atas kesatuan. Ya. Tapi berbeda dengan partai-partai yang ada. Dengan dasar yang telah kita sebutkan. Ya. Mereka semakin memecah belah umat Islam. Ya. Kemudian kata Syekh bin Baz kelanjutannya, kata beliau, adapun kalau setiap jamaah, setiap kelompok menyesatkan kelompok yang lain, atau dia mengeritik amalan-amalannya, sungguhnya bahaya yang seperti ini ketika itu sangat besar dan akibatnya sangat jelek. Maka yang wajib bagi kaum muslimin menjelaskan hakikat dan memunakasyah, ya, membahas ilmiah tentang keadaan setiap jamaah dan setiap jam'iyah. Diteliti. Itu kata Syekh bin Baz, itu kewajiban. Diperjelas bagaimana hakikatnya dan keadaan sebenarnya. Dan menasihati semuanya supaya berjalan diariskan oleh Allah kepada hambanya. Dan Nabi Muhammad menyeru kepada hal tersebut. Kata Syekh bin Baz, siapa yang melewati hal ini dan siapa yang terus-menerus di atas siapa yang terus-menerus keras kepala, ya, mementingkan keperluan dirinya atau maksud-maksud yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah, maksudnya maksud-maksud pribadi yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, maka yang wajib kalau seperti ini keadaannya, kata Syekh bin Baz, wajib untuk diumumkan orang-orang yang seperti ini, kelompok yang seperti ini, ditashhir wa tahdzir minhu, dan wajib ditahdzir darinya, mimman arafa al-haqiqah, dari orang-orang yang mengenal hakikatnya, ya. Hatta yatajannaba an-nasu tariqahum, supaya manusia menjauhi jalan mereka, hatta la yadkhal ma'ahum man la ya'rifu haqiqat amrihim, supaya jangan masuk bersama mereka orang yang tidak tahu hakikat perkara mereka, fayudhilluhu, mereka pun menyesatkannya, wa yasrifuhu anit tariqil mustaqim, dan ia pun dipalingkan dari jalan yang lurus, alladzi amarana Allah bittiba'i fi qoulihi ta'ala, yang Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya dalam firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguhnya ini jalan yang lurus, sampai akhir ayat yang telah kita sebutkan tadi. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, ya, jadi ukuran kata beliau, sepanjang dia di atas dasar kebaikan, ya, ini syarat pertama, di atas kebaikan. Kemudian di atas dasar ta'awun, tolong menolong, di atas kebaikan dan ketakwaan. Kata Syekh bin Baz,
ya. Dan tidak diikat dengan hawa nafsu, ya. Tidak diikat dengan ikatan loyalitas pendiri-pendirinya, ya. Maka yang seperti ini tidak apa-apa. Beliau, ini adalah kebaikan dan berkah dan faedahnya banyak. Faedahnya banyak memang seperti ini. Kalau ada suatu organisasi yang dibentuk misalnya hanya semata-mata untuk melayani kaum muslimin saja, ya, dan memberikan kebaikan untuk kaum muslimin, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan tanpa ada kata loyalitas sama sekali. Ya, siapa yang mau masuk, ya, siapa yang mau keluar, ya, dan siapa yang baik, ya, siapa yang saleh itu yang dimuliakan, dan siapa yang jelek dinasihati, dan kalau dia tidak mau maka akan disingkirkan. Ini adalah perkara yang baik kalau seperti ini. Ya. Tapi ada pun kalau setiap kelompok menyesatkan kelompok yang lainnya, kata Syekh, ya, ini secara umum beliau katakan ini bahayanya sangat besar dan akibatnya sangat jelek. Kemudian beliau terangkan kewajiban itu yang bagaimana wajibnya. Jangan dipahami di sini bahwa tidak boleh mengkritik. Kata Syekh bin Baz, kewajibannya diperiksa setiap kelompok itu. Bagaimana hakikatnya? Kalau diketahui ternyata hakikatnya dia menyeru kepada kepentingan pribadinya, ya, atau hanya mengikuti maksud-maksud pribadi yang tidak mengetahui kecuali Allah, maka yang seperti ini kata Syekh bin Baz wajib untuk diumumkan kepada manusia, wajib diberitahukan kepada manusia. Dan kata beliau, ya, wajib untuk ditahdir, wajib untuk memperingatkan manusia dari kelompok dan partai yang semisal ini, supaya jangan sampai ada orang-orang yang tertipu, ya, orang-orang yang tidak tahu siapa mereka, akhirnya mereka pun tertipu dan masuk bersama mereka dan sesat bersama mereka. Ya, karena itu Syekh bin Baz sendiri beliau tegas kalau ditanya tentang kelompok-kelompok dan partai. Beliau ditanya tentang Ikhwanul Muslimin dan Jemaah Tabligh dalam fatwa beliau. Kata beliau ditanya, apakah Ikhwanul Muslimin dan Jemaah Tabligh masuk ke dalam 72 golongan yang dikatakan masuk dalam neraka? Kata Syekh bin Baz, iya, masuk dalam 72 golongan yang dikatakan masuk dalam neraka. Ya. Tegas beliau fatwanya. Sebagaimana yang kita akan rinci nanti dalam pembahasan khusus untuk Ikhwanul Muslimin. Ya. Beliau wa mimma la syakka fihi, dan dari apa-apa yang tidak diragukan, ya, banyaknya firqah, banyaknya kelompok-kelompok dan banyaknya jamaah di masyarakat Islam, ini dari perkara-perkara yang syaitan sangat bersemangat dengannya. Ya. Dan benar beliau di sini sangat bersemangat syaitan. Ya, bagaimana tidak? Nabi telah mengabarkan dalam hadisnya, ya, inna syaitana qad ya'isa ay ya'budakul musallun fi jaziratil arab lakin bitahrish. Sungguhnya syaitan telah putus asa dijadikan sesembahan di negeri Arab. Putus asa sudah menjadi yang disembah di negeri Arab, putus asa. Terus apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan hanya at-tahrish, bagaimana caranya mengadu domba. Ya. Ini memang senang syaitan kalau seperti itu. Ya. Banyaknya kelompok-kelompok, banyaknya jamaah-jamaah, banyaknya partai-partai. Yang ini menyuruh kepada ini, yang ini harus memilih ini, kamu ikut ini, jangan ikut partai sana, partai ini ada begini. Kemudian mengeluarkan statement-statementnya sehingga menjatuhkan kelompok yang lainnya dan seterusnya. Ya. Ini semuanya adalah perkara yang sangat disenangi oleh syaitan, ya, dan sangat disenangi oleh musuh-musuh Islam. Ya. Sebab itu misi dari musuh-musuh Islam. Mereka ingin memecah belah umat Islam. Dan mereka tahu kalau umat Islam bersatu, mereka kuat. Tapi kalau umat Islam pecah belah, maka mereka mudah untuk menaklukkan umat Islam sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Ya. Dan ini dari bahaya berpartai dan berkelompok-kelompok tidak di atas tuntunan syariat yang telah kita terangkan tadi. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, ya, jadi banyaknya kelompok dan jemaah ini dalam masyarakat Islam ini dari perkara yang syaitan sangat senang atasnya. Yang pertama kata beliau. Dan yang kedua, dan juga musuh-musuh Islam dari kalangan manusia, ya, senang tentang hal ini. Kata beliau, karena kesepakatan bersatunya kalimat kaum muslimin, ya, dan kesepakatan mereka. Dan mereka, kalau kaum muslimin mengetahui besarnya bahaya yang mengancam mereka, ya, dan bagaimana arahan bahaya yang bisa mengancam akidah mereka, ya, maka kaum muslimin akan menjadi bersemangat untuk menghadapi mereka. Dan mereka pun akan berusaha untuk menjadi satu barisan untuk mewujudkan maslahat kaum muslimin dan menolak bahaya dari agama mereka, dari negara mereka, dan dari saudara-saudara mereka. Ya, dari saudara-saudara mereka. Ya. Ini kalau bersatu.
kaum muslimin. Kalau bersatu seperti ini, Masya Allah, sangat tinggi sekali maslahatnya. Ya. Dan kalau kaum muslimin bersatu, kata Syekh Mbah, jalan ini, persatuan ini adalah jalan yang tidak disenangi oleh musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan jin dan manusia. Ya. Karena itulah mereka bersemangat untuk memecah belah kalimat kaum muslimin, ya. Dan memporak-porandakan persatuan mereka dan menebarkan sebab-sebab permusuhan di kalangan mereka. Dan kata Syekh Bas di akhir fatwa beliau, dan saya mohon kepada Allah, kami mohon kepada Allah supaya menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran dan menghilangkan dari masyarakat kaum muslimin segala fitnah dan kesesatan. Sungguhnya Allah, ya, yang memiliki hal tersebut dan dialah yang maha mampu akan hal tersebut. Ini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang haramnya berpartai dan membuat jemaah-jemaah kelompok-kelompok seperti yang telah kita uraikan tadi. Sekarang yang kedua, fatwa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ya, tentang hukum berbilangnya jamaah dan hukum banyaknya partai-partai sekarang ini. Beliau ditanya, soalnya begini, pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau maksudnya begini. Kata beliau, kata yang bertanya, apa hukum syariat tentang berbilangnya jamaah dan partai dan aturan-aturan Islam, ya. Bersamaan bahwa partai-partai ini, kelompok-kelompok ini tadi, antara mereka ada perselisihan dalam manhajnya, dalam metodenya, dalam uslubnya, dalam dakwah mereka dan dalam akidahnya, ya, berbeda. Wal usus, dan juga dalam dasar-dasar asas yang mereka tegak di atasnya. Nah, ya. Sekarang apa hukum syariat Islam ini terhadap jemaah-jemaah ini? Yang demikian banyak jemaah ini, setiap jemaah berbeda metodenya dengan jemaah yang lain, uslubnya berbeda, dakwahnya berbeda, akidahnya berbeda, asasnya juga berbeda. Padahal di dalam hadis kata penanya bahwa jemaah yang benar itu cuma satu. Sekarang apa hukum syariat pada kelompok itu tadi? Syekh Al-Albani menjawab. Kata beliau, kami mempunyai banyak jawaban, ya, dan berulang tentang soal ini. Tapi berikut ini kami akan berusaha meringkas jawaban dalam pertanyaan ini. Kata Syekh Al-Albani, saya berkata, ya, kami berkata, tidaklah luput bagi seorang muslim yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa-apa yang para ulama as-salaf radhiyallahu ta'ala anhum berada di atasnya. Tidaklah luput bagi mereka bahawa sahnya tahazzub, berpartai, wa takattul, dan berkelompok di jamaah, pada jamaah-jamaah, kelompok-kelompok mukhtalifatil afkari awalan, yang berbeda pemikirannya pertama, kemudian yang kedua berbeda manhaj dan uslubnya. Kata beliau, ya, tidaklah luput bagi seorang muslim yang mengetahui dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahawa semua ini, kata beliau, falaisa minal islami fi syai', itu tidak masuk dalam syariat Islam sedikit pun. Bahkan hal tersebut adalah perkara yang dilarang oleh Rabb kita Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran. Seperti ayat, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti kaum musyrikin, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya, kemudian mereka pun berkelompok-kelompok, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Andai kata Rabbmu menginginkan, Ia akan menjadikan manusia satu umat, akan tetapi mereka terus-menerus berselisih kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu. Ya. Kata Syekh Al-Albani, maka Allah Tabaraka wa taala memperkecualikan dari perselisihan ini, ya, perselisihan yang harus, yang dia ini adalah perselisihan kauni, ketetapan kauni dari Allah, sudah merupakan takdir kauni yang harus diterima. Nah, ujian kepada manusia diperkecualikan dari sini, kata Syekh Al-Albani, adalah ada kelompok yang diperkecualikan, dan dia inilah kelompok yang dirahmati. Dalam firman-Nya, illa man rahima rabb, kecuali yang dirahmati oleh Rabb kalian. Kata Syekh Al-Albani, tidak diragukan, tidak ada keraguan bahawa jamaah apa saja yang mereka ini menginginkan dengan semangat yang tinggi dan keikhlasan kepada Allah, mereka menginginkan masuk ke dalam umat yang dirahmati, yang diperkecualikan dari perselisihan kauni, kata Syekh Al-Albani. Ya.
Tidak ada keraguan bahwa anna dzalika, hal tersebut tidak ada jalan untuk sampai kepadanya, dan tidak ada cara untuk mewujudkan itu secara hakikat, secara perbuatan dalam masyarakat Islam, kecuali dengan kembali kepada Alkitab dan kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Itu cara untuk kembali ke untuk kembali menjadi umat yang dirahmati. Kemudian kata Syekh Al-Albani, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan manhaj, metode, wa tariq as-salim, dan jalan yang selamat dalam hadis yang sahih, yang sangat banyak. Bukan cuma satu, kata beliau. Dari Nabi SAW, seperti beliau pernah menggaris, suatu hari satu garis, hadis yang kita sebutkan itu tadi. Kemudian setelah itu, Syekh Al-Albani berkata, dan tidak diragukan bahwa jalan-jalan ini, jalan-jalan yang pendek ini, inilah yang dibuat oleh partai-partai dan kelompok-kelompok yang bertebaran. Kemudian kata beliau, karena itulah kewajiban atas setiap muslim yang bersemangat menjadikan yang bersemangat untuk berada di atas kebenaran dan bersemangat untuk menjadi kelompok al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, kewajibannya hendaknya dia menempuh jalan yang lurus dan jangan mengambil jalan ke kiri dan ke kanan, ke kanan dan ke kiri. Kata beliau, sungguhnya tidak ada kelompok yang selamat kecuali Hizbullah tabaraka wa ta'ala, kecuali Hizb Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah mengatakannya dalam Al-Quran, ala hinna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah bahwa kelompok Allah, mereka ialah humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian kata Syekh Al-Albani, faidan, kalau begitu, kullu hizbin laysa huwa hizbullah wa huwa min hizbi, fa innama huwa min hizbi syaitan wa laysa min hizbi rahman. Kata beliau, kalau begitu, setiap hizb, setiap partai, setiap kelompok yang dia ini bukan masuk dalam kelompok Allah, maka dia pasti dari kelompok syaitan dan bukan dari kelompok Allah. Dan tidak diragukan bahwa menempuh jalan yang lurus butuh mengetahui jalan yang lurus itu dengan pengetahuan yang baik. Bukan hanya sekedar berkumpul saja, kata beliau, atau bukan hanya sekedar berpartai buta, menyatukan kalimat di atas satu kalimat kebenaran. Ini kalimat kebenaran, kalimat Islam yang benar, tetapi mereka tidak memahami Islam itu sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini beliau tekankan, kalau ingin mencapai jalan yang lurus, bukan hanya sekedar ingin berkata begitu saja mencapai, kemudian dengan semangat harus bersatu, bikin kelompok, bikin partai, dan dia sendiri tidak mempelajari bagaimana Islam itu. Dia sendiri tidak pernah mengkaji bagaimana Islam itu, tidak mengetahui bagaimana Islam itu dengan pemahaman yang benar, dan dia tidak tahu bagaimana Islam itu diturunkan kepada Rasulullah, bagaimana Islam yang diturunkan kepada Rasulullah. Dan ini keadaan kebanyakan jemaah sekarang, keadaan kebanyakan partai-partai yang ada. Apakah itu partai yang mengatakan dirinya partai Islam, atau partai yang hanya bergerak di bidang politik? Mereka adalah orang-orang yang sangat zuhud, bukan zuhud dari dunia, tapi zuhud dari ilmu. Sangat enggan sekali untuk belajar. Bagaimana tidak kesibukan mereka berpartai, berpolitik, bagaimana menyusun acara, mengumpulkan dana, sana sini, bagaimana menyusun pertemuan-pertemuan untuk merekrut banyak orang, kemudian bagaimana caranya mengadakan kampanye, bagaimana caranya kita melihat kondisi-kondisi kejadian sekarang yang terjadi, kejadian politik, keluarlah terjadi masalah ini, kesempatan kita bikin statement supaya terkenal juga dan punya nama. Ini sekarang yang ada seperti itu. Bagaimana caranya bisa dikatakan benar kalau syariat Islam itu sendiri dia tidak pahami, dan mereka sangat zuhud dari ilmu. Nah, kemudian kata Syekh Al-Albani, karena itulah dari tanda al-firqatun najiyah, dari tanda kelompok yang selamat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang kelompok yang selamat itu, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat. Nah, kemudian kata Syekh Al-Albani, kalau begitu hadis ini memberikan gambaran kepada orang yang benar-benar mencari, berusaha untuk mengetahui jalan Allah yang lurus, hendaknya dia di atas, dia hendaknya mengetahui dua perkara yang sangat penting sekali, kata Syekh Al-Albani.
Yang pertama yang harus dia ketahui, ma kana alaihi Rasulullah. Dia harus mengetahui apa-apa yang Rasulullah berada di atasnya. Harus tahu. Harus tahu jalannya Rasul apa. Ya. Kemudian yang kedua, ma kana alaihi ashabuhu. Alaihi salatu wassalam. Hendaknya dia tahu apa-apa jalan yang para sahabat berada di atasnya. Ini dua perkara yang harus diketahui. Dan ini dua perkara ini hampir tidak ada pada setiap kelompok dan setiap partai, walaupun partai-partai mengatakan dirinya partai Islam. Iya. Baik. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Maka dia wajib untuk mengetahui bagaimana jalannya para sahabat. Karena para sahabat itu mereka yang menukil kepada kita petunjuk dan sunnah Rasulullah yang pertama. Kemudian yang kedua, para sahabat ini mereka ini yang paling bagus menerapkan sunnah Rasulullah dalam penerapan secara amal. Dan kalau keadaannya seperti ini, kata Syekh Al-Albani, tidak mungkin kita mengetahui bagaimana tuntunan yang benar dari sunnah Rasulullah kecuali dengan jalan para sahabat. Sebab para sahabat yang paling tahu bagaimana penerapan Islam yang benar itu. Sebab mereka yang diajarkan kepada mereka murid-murid langsung Rasulullah SAW. Iya. Nah, kemudian setelah itu kata Syekh Al-Albani, kemudian kami yakin dengan sangat pasti bahwa setiap kelompok yang dasarnya tidak dibangun di atas asas ini, tidak dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj as-salaf, ya. Kami meyakini berdasarkan dengan penelitian yang sangat luas sekali dan